Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lepas basmalah. Oke, yang selanjutnya ini nanti ada yang namanya tentang gerak parabola. Oke, gerak parabola ini sendiri itu kan kalau misal kita tetap bahasain itu adalah gerak parabola adalah gerak yang lintasannya membentuk parabola. Dan gerak parabola ini merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB, ini ada yang namanya sumbu X, dan gerak lurus berubah beraturan YLBB terletak pada sumbu Y. Kalau mau lihat ini contoh gambarnya, kalau ada orang ngelas, nah ini yang namanya gerak parabola. Ini ya banyak ya. Nah ini juga nih. Nah gerak parabola ini sendiri, kalau misalnya dikaji dalam bentuk perumusan yang kata bawa tadi, ini ada dua sumbu, ada sumbu datar, oke, dan ada sumbu tegak. Datar ini namanya itu adalah horizontal atau mendatar. Kalau tegak ini adalah vertikal atau ini ada ketinggian. Oke. Nah, kalau misalnya ada sebuah bola yang akan ditendang atau dilempar dengan menggunakan gerak parabola, maka otomatis gerakannya kayak gini. Oke, itu bentuknya. Ini gambarnya kurang bagus ini ya. Seharusnya ini benar-benar membentuk gerak parabola. Dan nanti akan membentuk yang namanya sudut alfa. Oke, jadi ingatin yang kata bawah tadi, kalau X itu adalah horizontal, jadi ini ada jarak horizontal, kalau Y itu adalah vertikal. Oke, nah untuk naik dari bawah sampai ke atas terus turun lagi ke bawah, ini membutuhkan yang namanya kecepatan awal. Kecepatan awal itu tadi, kan katanya tadi kan ada dua sumbu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Berarti kalau dia P0 X, artinya kecepatan awal horizontal. Nah, kalau dia datar itu berlaku yang namanya GLB atau kecepatan tetap. Terus kalau dia sumbu Y itu berlaku GLBB. Dan itu adalah vertikal, jadi kecepatan awal vertikal. Oke. Nah, untuk mencari kecepatan awal dan kecepatan vertikal bisa dirumuskan dengan seperti ini, ada P0 X. Oke, Px P0 cos alpha. Kalau yang Y P0 sin alpha. Untuk sudutnya boleh alpha, beta, gamma, terserah kalian. Atau theta juga boleh. Oke, tadi kata bahwa tadi nanti ada yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X berlaku rumus GLB dan sumbu Y ini berlaku rumus GLBB. Oke, GLB itu bisa dirumuskan dengan ada X sama dengan ada Vx kali T. X tadi adalah jarak horizontal, kalau Vx tadi berarti kecepatan horizontal. Vx-nya ini rumusnya nih, V0 cos alpha. Terus nanti ada yang namanya sumbu Y. Kalau sumbu Y sama dengan, nah Y ini boleh juga diganti dengan H. Boleh Y, boleh H, itu artinya vertikal. P0Y berarti kecepatan awal vertikal. T min setengah GT kuadrat. Nah, gravitasi, kenapa dia min? Karena benda ini dilempar vertikal ke atas. Berarti dia berlawanan dengan gravitasi. Maka dia pakai min. Tapi kalau dia nanti jatuh dari atas ke bawah, maka minnya diganti dengan plus. Oke, ini untuk perumusannya. GLB sama GLBB. P0 YT min setengah GT kuadrat. Ada VY sama dengan P0 Y min GT. Ada VY kuadrat sama dengan P0 Y kuadrat min 2 GH atau 2GY. Oke. Terus di dalam gerak parabola ini sendiri kan itu ada yang namanya kondisi maksimumnya. Nah, sesuatu benda dikatakan maksimum, syaratnya itu VY-nya adalah 0. Itu yang namanya maksimum. Kalau ada yang namanya kondisi maksimum, yang pertama itu ada yang namanya waktu. Waktu maksimum itu bisa dirumuskan tadi V0Y per G. V0Y tadi ada yang dirumus tadi ya. Ini rumusnya. P0 sin alpha, itu P0Y. Berarti kalau kita masuk ke rumus ini tadi, maka jadinya Tm atau T maksimum itu sama dengan V0Y per G. Oke. Ada tinggi maksimum. Tinggi maksimum berarti P0Y kuadrat per 2G. Ada jarak maksimum XM atau boleh juga dilambangkan dengan R. P0 kuadrat sin 2 alpha per G.
Oke, untuk gravitasi itu boleh 9,8, boleh 10. Oke, ini untuk kondisi maksimum. Nah, kalau misalnya nanti dia ditanya apa? Kalau T maksimum itu berarti dari sini, dari pangkal sampai ke atas, atau dari atas sampai ke bawah. Itu yang namanya maksimum. Berarti kalau misalnya dia nanti T total berarti sama dengan T udara, berarti jadinya ada berapa T? Naiknya ada T max, turunnya juga ada T max. Berarti ada berapa kali T max? 2 T max. Jadi T di udara atau T total itu adalah 2 TM. Oke, ini untuk rumusnya tadi. Oke, kondisi maksimum itu ada 3, ada waktu, tinggi, dan jarak. Oke, sekarang, nah ada sedikit pengayaan di dalam kondisi maksimum ini sendiri. Itu nanti kalau misalnya diketahui ada yang namanya posisi kecepatan percepatan. Kalau posisi boleh nanti lambangnya R, X, Y, Z, H, L. Oke. Terus ada kecepatan, ada percepatan. Kalau di dalam soal dikasih tahunya nanti ada posisi, yang ditanyanya adalah kecepatan, berarti dia turun. Tuh. Atau dari posisi pengen ke percepatan, berarti dia juga turun tuh 2 kali. Kalau dia dibalik, percepatan, berarti dari A naik ke atas. Berarti dia gunakan integral. Untuk perumusan integral dan turunan, ini sebenarnya rumus matematik, kita bahas sedikit. Untuk rumus dari turunan, kita ambil ini ada D per DX, ada BX pangkat N sama dengan, nah ingatin ya rumusnya BN X N kurang 1. Dan ada satu lagi, jika dia tidak ada komponen X, maka diturunin itu nilainya adalah 0. Oke, untuk contoh nih. Oke, kan ini contoh yang tadi ada BX pangkat N. Ini kita ambil contoh soal. Berarti B-nya adalah 2. N-nya adalah 3. Berarti kalau kita buat rumusnya B kali N. Berarti 2 kali 3 X N kurang 1. N-nya tadi berapa? 3 kurang 1 jadi 2. Oke, itu ya. 2 kali 3 sesuai rumusnya B. B-nya adalah 2, N-nya tadi adalah 3. Berarti 2 kali 3. 3 kurang 1, N kurang 1. Maka jadinya 6X pangkat 2. Oke, ini ada contoh soal lagi nih yang kedua. Ini untuk rumus matematik dulu ya. Kalau dia ada 5T pangkat 3 setengah T kuadrat 1. Oke, sekarang gimana caranya? Ya, satu-satu sama kayak yang di atas. Berarti kalau 5T pangkat 3, berarti B-nya adalah 5. Ini rumusnya B X pangkat N. Berarti B-nya 5, T-nya adalah X, N-nya adalah 3. Berarti rumusnya tadi apa? B kali N, nah B kali N gitu ya. B-nya tadi berapa? B-nya tadi. Oke, maka 5, ini B-nya tadi 5, N-nya tadi adalah 3, berarti 5 kali 3. Tuh, 5 kali 3 berapa? 15. Tulis ini 15. Tuh, jelas belum? Oke, terus ini N. N-nya tadi kan kurang 1, X, N kurang 1. Berarti N-nya itu 3, kurang 1 berarti 2. Oke, lanjut. Terus ini lagi ada setengah T pangkat 2. Berarti B-nya adalah setengah, N-nya adalah 2. Tuh, rumusnya gimana? B kali N, berarti B-nya tadi setengah, kali N, N-nya tadi 2, berarti setengah kali 2 berapa? 1. 1 ya. Oke, ini Bapak buat 1 nih. Kelihatan? Oke, terus ada T, N-nya dikurang 1, N dikurang 1. Berarti N kurang 1 berapa? N-nya tadi adalah 2, kurang 1 jadi tetap 1. Tuh. Terus ada lagi plus 1. Ada nggak di sini komponen X atau T-nya? Seperti ada rumus yang kedua, B. Kalau dia tidak ada komponen, maka nilai turunannya adalah 0. Berarti kalau plus 1 diturunin jadinya berapa? 0. Ini tidak bawa tulis. Oke. Nah, ada turunan, nanti ada integral. Integral kebalikan. Caranya sama, tapi ini ada lambang integral. Ada B X pangkat N. Ingatin, B X pangkat N kalau diintegralin B per N plus 1 X N plus 1. Oke, ingatin ya, B
per N plus 1 X N plus 1. Kalau dia tidak ada komponen, maka tinggal ditambahkan dengan komponen 6. Maka jadi BX. Oke, contoh. Ini ada integral dari 3X kuadrat dx. Oke, berarti kalau kita integralin, maka jadinya 3X kuadrat, B-nya 3, N-nya 2. Oke, maka sesuai rumusnya B 3, N-nya 2, tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti 3 per 2 plus 1. Tuh, jelas belum? Ini 3, coret, coret, gitu ya. 1 ya. Oke, terus N plus 1. Berarti N-nya tadi adalah 2, tambah 1. Berarti ini 3. Ini contoh integral yang pertama. Integral yang kedua contohnya lagi nih. 5T pangkat 3, 2T, 2. Oke, kita coba yang 5T pangkat 3 dulu. Oke, ada B-nya berapa? 5. N-nya berapa? 3. Oke, berarti jadinya, B-nya tadi 5, N plus 1. Berarti N-nya 3, tambah 1, jadi berapa? 4. Berarti 5 per 4. 5 per 4. Jelas belum? Tuh, 5 per 4 ya. Terus N plus 1. N-nya tadi berapa? 3. Tambah 1, 4. Maka T pangkat 4. Oke, lanjut lagi. Ini 2T. Nah, ini sebenarnya 2T pangkat 1. Berarti 2T pangkat 1. B-nya adalah 2. N-nya adalah 1. Berarti jadinya B-nya tadi 2. N-nya tadi berapa? 1. Tambah 1. Jadi berapa? 2. 2 bagi 2. 1. Tulis di sini 1 tuh. Tuh, jelas belum? N tambah 1, berarti N-nya tadi berapa? 1 ya tadi ya. Tambah 1, jadi 2. Oke, sekarang ini ada plus 2 nih. Ada nggak komponennya di depannya? Nggak ada, berarti tinggal tambahin dengan komponen tadi apa? Kalau dia BDX, berarti ini jadinya BX. Kalau dia ini DT, maka ini jadinya 2T. Ini jadinya. Tuh, jelas belum? Oke.